Walaupun berdua tetap rame dan seru, yo. Malam mingguan. Selamat malam minggu. Jadi hari ini pemirsa di rumah apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Hari ini masih bersama kami dalam program acara Wawancara Asik WA. Jangan nuka-nuka. Ya. Nanti marah admin kita. Oke, kita. Tapi ngomong-ngomong admin kita kemana perginya? Nyo pergi ke Thailand. Thailand ngapo? Enak dah enak telan. Oke, kembali lagi bersama kami dalam program acara Grup WA Wawancara Asik. Seperti biasa, Yes. siapapun bisa hadir di Siko, Bang. Iya. Nah itu calon gubernur, nah itu anggota dewan, pengusaha, orang biasa, orang juga biasa. bisa, ya. Sekalipun mereka yang teraniaya pun juga bisa di sini. Ya. Dan juga Rizky, ini pemirsa di rumah bahwasanya hari ini spesial sekali. Kenapa? Bintang tamunya nggak ada, cuman gue. Oh bukan kamu bintang tamu. Ini ada spesial untuk pemirsa di rumah, narasumber kita luar biasa. Ini jauh juga dari kabupaten tetangga. Kabupaten salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Provinsi Jambi, betul. Beliau Insya Allah akan hadir. Insya Allah akan memberikan hadir. inspirasi kepada kita. Mungkin pemirsa di rumah, mungkin kalau milenial juga. Iya. Rezeki siapa yang tahu? Rezeki, jodoh, maut, semuanya tidak yang tahu. Karena kok ngomongnya sudah ke situ ya aneh ya. Karena satu ini, narasumber kita yang satu ini, perjalanan karirnya sangat luar biasa. berarti sangat inspirasi punya sekali. kredibilitas. Wah, itu jenis makanan apa Itu kredibilitas? makanan yang terdapat di daerah Kumpe, Yo. tepung dicampur sagu, kemudian dipakein gula merah. Hei, itu klepon. Pemirsa di rumah, tapi sebelumnya Rizky, kita mau lihat dulu video berikut ini tentang narasumber kita. Seperti apa videonya? Berikut kita tampilkan. Herman Effendi STMM. Pria kelahiran Kota Baru pada 15 Mei 1977 ini dipercaya masyarakat untuk menjadi Ketua DPRD Kabupaten Merangin periode 2019-2024. Tinggal di Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Merangin, Herman pernah menempuh pendidikan di SD Negeri 207 Merangin, MTS Negeri Bangko, dan PKBM Bukit Raya. Ketua Kadin Merangin ini melanjutkan pendidikannya hingga ke perguruan tinggi dan berhasil meraih gelar sarjana di Universitas Wasliyah Unifa Medan. Herman juga berhasil menyelesaikan pendidikan S2-nya di Universitas Timbul Nusantara, Jakarta. Belasan tahun mengabdi menjadi Tentara Nasional Indonesia, Herman terpanggil untuk mengabdi lebih besar lagi bagi bangsa, khususnya untuk masyarakat Merangin. Pada 27 September 1997, Herman memulai langkahnya di dunia politik dan secara resmi mengajukan pensiun dini dari Kesatuan TNI. Perjuangannya mengalami jatuh bangun hingga bangkit di antara bintang-bintang yang bersinar. Pada pemilu 2019, Herman didapuk menjadi Ketua DPRD Merangin untuk mulai mewujudkan cita-citanya membangun Kabupaten Merangin. Tepuk tangannya dong. Itu narasumber kita hari ini. Kalau nengok dari Rizky, profile, ya. saya takut. Ngapa pula takut? Saya takut. Takut ditembak gitu. Tapi tidak lagi, karena beliau sudah sekarang sudah jadi ketua, bukan jadi tentara lagi. Tentara lagi. Ya. Walaupun tentara tetap kita beranikan diri, Bang. Iya. Karena tentara itu adalah suatu karena pengaman untuk masyarakat. Iya, mengayomi juga Mengayomi ya. Baik pemirsa di rumah, ya. Bapak Langsung Ibu yang saja. hadir hari ini langsung saja Penasaran kita yang undang aslinya seperti ya, apa Bapak Bapak kita yang satu. Herman Effendi STMM, Ketua DPRD Merangin. Beri tepuk tangan yang meriah. Waalaikumsalam. Siap. Siap. Wah, siapa? Tapi kamu silakan duduk, Pak. Oh iya, Pak, silakan duduk. Sini, Pak. Sini. Iya. Oke. Kok kamu tadi ngormatnya kayak ini? Orang tentara harus siap. Saya kan tukang rias, Bang. Oh, jadi gitu. rias tuh nggak boleh tegap-tegap. Lari klien saya. Lain ya. Iya. Oke. Alhamdulillah pemirsa di rumah sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Herman Effendi STMM. Tadi yang sudah kita lihat di profilnya memulai karir dari Tentara Nasional Indonesia dan hari ini
ini sudah terpilih menjadi ketua DPRD Kabupaten Merangin. Inilah Pak Herman. Merangin itu termasuk kabupaten yang terbesar juga, Bang, di Provinsi Jambi ya, Pak ya. Iya, sekian Nanti banyak kita tanya iya. urutan keberapa di Iya. Jambi. Ini sebelumnya Pak Effendi sehat Pak ya? Tapi Hari mohon ini. dulu Pak, saya kasih mic-nya dulu Pak. Nih Pak. Oke. Gitu, Pak. Alhamdulillah sehat Pak ya hari ini Pak. Alhamdulillah sehat. Sehat. Tadi nanti kita akan kasih surprise juga untuk pemirsa di rumah, bahwasanya tidak aja Pak Herman Effendi yang hadir hari ini, tapi banyak ada nanti kita Benar. kasih surprise kepada pemirsa di rumah ya. Rasio ya Bang ya. Rahasia ya. Tapi sebelumnya ini Pak Herman, ini kan mungkin bertanya-tanya pemirsa di rumah. Iya. Pernah menjadi tentara dan sekarang menjadi ketua DPRD Merangin. Tentunya kok sejauh itu kisahnya Pak. Mungkin Iya. bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah mungkin hari ini perjalanan sampai ke titik sekarang ini seperti apa Pak? Baik, untuk pemirsa di rumah yang berbahagia dan selamat malam untuk seluruh warga Provinsi Jambi di 11 kabupaten kota. Yang mana pada malam hari ini saya live langsung di Jambi TV Iya. dalam rangka perjalanan karir Iya. sang politik, sang kopral ya. Nah, memang saya tahun 1997 saya pergi ke kota Jambi untuk mengikuti tes secata, yaitu prajurit Tamtama PK, yang mana pada gelombang pertama saya termasuk orang yang belum beruntung. Oh, udah lulus 97 Tidak tuh Pak ya. 97 itu gelombang pertama. Iya. Saya kembali ke kampung halaman, Kemana tuh Pak? ke Desa Seling. Di Seling. Desa Seling, Kecamatan Tabir. Iya. Yang mana saya kembali lagi ke rumah orang tua dan menyampaikan pesan hasil yang cukup mengecewakan kedua orang tua Iya, saya. tidak lulus Ketika tadi, itu Pak, ya? orang tua masih hidup semua. Tentu saya menyampaikan kegagalan ini kepada kedua orang tua. Sembari untuk menunggu pembukaan penerimaan secata PK lagi untuk gelombang kedua, saya bekerja di salah satu perusahaan swasta, yaitu orang tua angkat saya, Haji Tommy Ilyas, yaitu di Mandi Angin. Mandi angin Pak ya. Saya pergi mengikuti almarhum, sekarang sudah almarhum Pak Haji Tommy Ilyas itu, beliau juga mantan ketua DPRD Kabupaten Sarawangun pertama. Waktu itu Pak ya. Ya, sebelum pemekaran pertama. Jadi sehingga saya bekerja sambil menunggu sembari pembukaan tes secata PK gelombang kedua. Namun hari demi hari saya habisi untuk bekerja dengan orang tua angkat saya di Mandi Angin, yaitu pembukaan jalan Guruh Baru, Desa Guruh Baru, Buntang Baru ketika itu. Saya dapat berita kembali dari kakak saya bahwa tes secata PK sudah dibuka kembali untuk gelombang kedua. Di tahun 97 masih. 97 juga. Oh, 97. Kan untuk pertama itu dua kali dalam satu tahun. Terus saya berangkat kembali, saya dikasih uang jajan oleh orang tua angkat saya, Pak Haji Tommy Ilyas, almarhum. Dengan semangat dan percaya diri saya berangkat ke kota Jambi untuk mendaftarkan diri di Ajen Rem yang ada di posisinya, kalau nggak salah, saya belum apal ya, jalan-jalan di dalam kota Provinsi Jambi. Kalau nggak salah posisinya di belakang rumah dinas gubernur, ada di situ juga dekat DKT ya. Oh iya, DKT, Jadi iya. di sana saya mendaftarkan diri dan alhamdulillah saya lulus. Lulus, saya mengikuti pendidikan di Kabupaten Lahat, yang mana di Kabupaten Lahat itu tempat pendidikan secata PK, pendidikan pertama seorang prajurit Angkatan Darat Tamtama di Kodam 2 Sriwijaya untuk dididik menjadi seorang dasar prajurit, sehingga saya mampu untuk menyelesaikan pendidikan itu. Dan alhamdulillah saya sukses untuk melaksanakan pendidikan tersebut. Di dalam TNI AD tentu bukan hanya sekedar menjadi prajurit dasar saja. Ketika saya harus melaksanakan dan melanjutkan perjuangan menjadi prajurit,
karir yang berikutnya saya mendapatkan amanah dan kepercayaan dari TNI AD untuk menjadi seorang prajurit seni. Yang mana prajurit seni ini adalah seperti batalion seni tempur, Zipur. Jadi saya harus melanjutkan pendidikan saya di Kota Madya Bogor. Jadi saya melanjutkan lagi pendidikan kejabangan saya di Zeni. Melanglang buana ya Pak? Ya, jadi ketika saya melaksanakan kejuruan itu, dan alhamdulillah saya juga ada sukses melaksanakan pendidikan tersebut, membuat kebanggaan kedua orang tua. Ketika itu saya akhirnya diberi amanah dan kepercayaan menjadi prajurit Batalion Zeni Konstruksi 11. Keren. Wah. Jadi itu masih di daerah sana Pak ya? di Jakarta, di Bogor. Dari Bogor saya diberikan sesuai dengan SK Panglima. Saya berdinas di Batalion Zeni Konstruksi 11 Jatinegara, Matraman, Berlan, Jakarta Timur. Sehingga tahun 1998 awal saya sudah masuk ke batalion tersebut dan mulai saya meniti karir di batalion tersebut, sehingganya saya berdinaslah di batalion tersebut sampai juga saya harus mengajukan pindah. Iya. Pindah di tahun berapa Pak? Kalau untuk pindah ke Jambi kan Pak? Saya pindah ke saya pindah ke Kodam 2. Oh, Kodam 2. Karena ada mekanisme dan aturannya. Jadi saya dari 98 saya dinas di batalion, terus saya mendapatkan kemurahan. Satu kemurahan mungkin garis tangan saya mungkin menjadi prajurit yang diberikan kemurahan oleh Allah, meniti karir di TNI AD, sehingga saya tahun 2000 saya bisa pindah ke Kodam 2 Sriwijaya. Oke. Itu. Baik, itu luar biasa Bang. Itu perjalanan karir dari Pak Herman menjadi seorang tentara nasional Indonesia. Mungkin pemirsa di rumah kan bertanya nih Bapak, di tahun 2019 kemarin pemilihan legislatif, tentunya kok bisa Bapak berniat untuk mencalonkan menjadi anggota DPR? Itu dari tentara, Iya, dari tentara itu Pak. Jadi begini, perjalanan seseorang itu memang hanya Allah lah yang tahu. Iya, benar. Kalau kita hanya mempunyai keinginan dan perencanaannya, Iya. Tentu setelah saya mengajukan pindah dari Batalion Zeni Konstruksi 11 Durdaga Wigra Jakarta Timur ke Kodam 2 Sriwijaya, niat hati segera untuk pulang ke kampung halaman. Namun tahun 2000 saya harus tertahan sejenak di Kodam 2 Sriwijaya. Nggak bisa pulang Pak ya? Tidak bisa pulang karena saya juga waktu di batalion saya ada sebagai supir, driver. Jadi saya sebagai supir komandan. Ya, ketika saya di Kodam 2 terhenti juga. Jadi saya diberikan kepercayaan menyupir salah satu asisten personalia Kodam, dan saya jalani sehingga 2023 saya mendapat berita yang sangat menyedihkan bagi saya. Saya kehilangan orang yang paling saya sayangi. Saya kehilangan orang tua ketika itu. Siapa tuh Pak? Orang tua kandung saya, ayah saya yang menghantarkan saya ke alam sukses sebagai seorang prajurit. Ketika 2003 saya mendapatkan berita ayahanda meninggal. Saya tidak mau menyanyiakan ini. Saya kembali ke sebuah aturan yang berlaku. Saya mengajukan pindah lagi ke Korem 042 Garuda Putih yang di Jambi. Saya mengajukan dan alhamdulillah proses demi proses saya lalui. Akhirnya saya bisa pulang ke kota Jambi. Hanya terhenti berapa bulan saja menunggu evaluasi dan teman-teman yang lain mungkin supaya surat perintah tugasnya biar bersama gitu. Jadi hampir 1 bulan saya menunggu di Korem Garuda Putih. Dan alhamdulillah saya mendapat tugas sesuai dengan surat perintah yang terbaru. Saya pulang ke kampung halaman saya di Kabupaten Merangin, Kecamatan Tabir, Desa Moradelang, rumah saya waktu itu, dan saya alhamdulillah dapat pindah ke sana. Namun alhamdulillah 2004 saya mulai pindah ke Kodim. Saya bekerja terus dengan
ya menyadari bahwa seorang prajurit juga saya harus berdinas, saya dinas, terus juga sambil mencari rezeki juga di luar usaha. Rizky, Bang. Saya mengumpuli uang sedikit demi sedikit untuk pertambahan daripada kedinasan saya dan tanpa meninggalkan dinas yang diberikan tugas dan amanah oleh negara terhadap saya. Dan akhirnya di 2019 ada pemilihan ini, Bapak berniat untuk mencalonkan waktu itu, Pak ya? Iya. Alhamdulillah terpilih. Jadi saya melirik politik Iya. ini kan karena ada sebab dan musibabnya. Iya, mungkin ada Karena niatan juga, Pak. saya kan tinggal di Desa Moradelang. Desa Moradelang ini adalah desa transmigrasi yang didirikan oleh pemerintah pusat 1982. Saya tinggal di desa tersebut karena istri saya di sana tinggalnya bersama orang tuanya dan rumah saya juga berdiri, saya bangun di sana. Jadi tertariknya saya karena saya harus memikirkan bagaimana saya seorang prajurit bisa memikirkan pembangunan Kabupaten Merangin ke depan. Bagaimana ya caranya? Pikir demi pikir untuk menjaga supaya saya bisa menjadi prajurit yang patuh dan taat kepada atasan dan tidak mau mencoreng nama baik TNI. Karena saya mengajukan pensiun adalah wujud daripada sebuah kecintaan saya terhadap TNI. Dan untuk mengabdi lebih baik lagi jadi seorang Betul. untuk Jadi saya mengajukan pensiun dini ini wujud kecintaan saya terhadap TNI. Karena apa? TNI itu kan dilarang berpolitik praktis. Iya. Nah, karena saya cinta dengan TNI, jadi saya akhirnya mengambil keputusan Untuk memanggil keluarga, istri dan anak, memberikan pemahaman kepada keluarga bahwa keputusan ini wajib kita harus tunjukkan kepada atasan kita wujud daripada kecintaan kita terhadap TNI. Baik, beri tepuk tangan untuk Bapak Effendi luar biasa. Kita mau lebih mengenal lagi lebih dekat Rizky. Mungkin tadi ceritanya dari Pak Effendi. Ini ada narasumber kita yang berikutnya. Mungkin kita tanya-tanya nanti ya. Ada ini entah kata-kata bijak, entah pepatah lama mengatakan kesuksesan seorang laki-laki itu ada perempuan hebat di belakangnya. Nah, yang akan hadirnya adalah sosok perempuan yang luar biasa. Langsung saja kita undang Ibu Suliem, istri Bapak Herman Effendi. Silakan Ibu. Oke, saya sambut dulu ya, Bang ya. Admin duduk dong. Silakan Ibu. Silakan Bu. Sama anaknya juga. Ini siapa namanya, Ibu? Ibu silakan, ini ada mikrofonnya. Kayaknya kembar ya Rizky? Kembar. Hah? Kembar, Bang. Kembar dengan siapa? Kayak kita berdua kembar. Ya. Ini siapa namanya, Bu? Yang satunya, Bu? Iya, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang satunya siapa namanya, Bu? Ini, Bu? Ini namanya Sazia Humaira. Sazia. Ini Safa Humaira Effendi. Oh, alhamdulillah ya. Abangnya ada di rumah 2 lagi. Abang, berarti 4, Bu ya? 4. Oke. Alhamdulillah 2 pasang. 2 pasang. Jadi ini Rizky, tadi kan sudah Ibu mungkin tadi sudah dengar juga Bapak perjalanan hidup Bapak juga sampai di titik ini. Mungkin sebagai ya kan istri, mungkin dulu bedanya dari dulu tentara ya kan Bu, sekarang sudah menjadi ketua, sudah berkiprah di dunia politik mungkin sebagai ketua pula. Ada perbedaan tidak Bu dari dulu dan sekarang Bapak menjadi anggota DPR ini, Bu? Nggak apa-apa, Bu, jujur baik lah, Bu ya. Alhamdulillah ya, kami dan khususnya saya sudah ditempa oleh Ibu Persid dahulu ya. Jadi sudah ada sedikit ilmunya ya untuk berkiprah dalam masyarakat ya. Jadi sedikit ilmu dari situ saya praktekkan ke dunia politik, alhamdulillah ya. Jadi tidak kaget lagi. Tidak kaget lagi, Bapak mungkin itunya kan. Jadi sekarang kan sebagai pendamping, ini sebagai pendamping kalau di apa? Kalau ketua DPR itu kalau di pemerintah kan ada namanya istri dari itu. Kalau di DPR apa namanya, Bu? Perisde. Oh, ya, jadi kalau untuk Persatuan mendampingi Istimewa. Bapak sebagai ini gimana Bu sekarang, Bu? Mungkin agak sibuk sekarang atau yang dulu waktu Bapak masih apa sibuk pas Bapak jadi tentara? Apa sekarang masih jadi ketua itu? DPR kok? Ya, alhamdulillah waktu
saya masih menjabat Ibu Persid dari seorang kopral ya. Pada waktu itu saya paling bawah mungkin ininya ya. Saya sudah pernah dijadikan sebagai ibu pengurus di Kodim ya 0420 Sarko. Dan sekarang beda lagi menjadi ketua Persde ya. Jadi masih tetap itu ya. Kalau dulu di ini ya tentara bawah alhamdulillah sekarang menjadi ketuanya. Jadi tanggung jawabnya sungguh besar juga ya. gitu Bu ya. Tapi nyaman dan senang Bu ya untuk menjalankan itu. Ya. Alhamdulillah karena kita berniat ikhlas tulus ya untuk mengabdi kepada masyarakat. Jadi berjalan, selalu siap Bu ya. Selalu siap untuk mendampingi Bapak juga mungkin pada ibu-ibu yang lain ya. Itu Bang kan sebentar saja kita komunikasi dengan ibu auranya sangat berbeda. Memang support dari seorang istri itu luar biasa. Luar biasa. Oke. Jadi Rizky dulu ngomong-ngomong cerita saya pernah juga ikut Jangan tes. cerita pribadi lo nggak laku. Cerita pernah juga pengalaman seperti Bapak Herman ikut tes tentara. Nggak lulus. Tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara apa? Gigi bolong. Ya. Bang, jangan salah loh. Walaupun saya lembut seperti ini, datuk saya seorang TNI. Oh gitu dulu tugasnya. Kau lembut ya? Enggak ya? Datuk, bukan saya. Datuk, kopral juga dulunya kopral. Tapi ya pemirsa di rumah, Bapak Herman dan juga Ibu Suli, nanti kita tahan dulu. Kita mau bincang-bincang dulu, mau tanya lebih dalam lagi dengan Bapak Herman dan juga Ibu Suli. Tapi kita mau lihat dulu. Ada yang mau lewat ya. Tetap bersama kami dalam program acara Grup WA Wawancara Asik.